Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngecraft, channel yang akan berbagi tentang informasi seputar kerajinan dan craft. Nah, kali ini aku bakalan sharing tentang penggunaan mesin lubang kancing. Nah, penggunaan mesin ini cukup mudah karena tinggal dipasangkan saja di sepatu mesin jahit. Jadi langsung saja kita praktekkan. Pertama-tama, setelah sepatu dilepas, kita buka ini dulu untuk memasang tatakan. Nah, gunanya tatakan ini agar kain tidak tertarik oleh gigi mesin jahit. Jadi nanti kain hanya digerakkan oleh gigi sepatu lubang ini. Kaitannya seperti ini. Ini nanti posisinya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah kita pasang, kita periksa apakah jarumnya penabrak atau enggak. Nah, jika dirasa sudah aman, kita bisa tutup. Tahap selanjutnya, kita pasang sepatunya. Caranya, posisikan agar jarum sudah bisa masuk. Setelah masuk, kita jarum turunkan, dan untuk angkatan sepatu ini dimasukkan di atas baut jarumnya. Kemudian kita kencangkan sedikit. Setelah dirasa udah kencang, turunkan sepatu mesinnya terlebih dahulu. Nah, ini posisi sepatu sudah turun, jadi posisinya sudah tertekan ya, tertekan ke bawah. Kemudian kita bisa kencangkan pakai obeng. Oke, kemudian kita tarik benang dulu ke atas. Karena benangnya ini biru, saya akan pilih kain yang agak gelap ini, jadi nanti bisa dicek. Oke, ini teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini. Nah, di sini ada 3 pengaturan, 1, 2, dan 3 yang belakang. Jadi apa aja fungsinya? Pertama, pengaturan yang depan ini fungsinya untuk bila ini ke belakang, berarti ini hasilnya makin kecil. Kita coba. Segini, agak maju sedikit. Oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat
ini lebih lebar ya. Kemudian kita coba lagi ke ujung. Nah, kelemahan sepatu mesin ini mudah goyang. Jadi setiap kali kita mau menggunakan harus hati-hati. Tapi ini yang goyang bukan bawah. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri. Ini pertama, ini kedua, kemudian ini yang ketiganya. Jadi semakin ini ke belakang, itu hasil jahitan lebih rapat, lebih kecil, kemudian tempat untuk kancingnya lebih lebar. Jadi sobat kreatif bisa menyesuaikan. Nah, kemudian kita ke pengaturan yang di belakangnya, tapi yang depan kita kembalikan dulu. Nah, ini udah kembali seperti awal, seperti ini. Untuk yang pengaturan yang di belakang ini fungsinya untuk mendekatkan antara yang satu dengan yang dua. Jadi bisa dibilang seperti ini, ukurannya sama. Kemudian kalau ini diatur ke belakang, itu maka hasilnya lebih dekat. Nah, seperti ini. Kita langsung coba saja. Nah, ini hasilnya. Biar lebih jelas kita coba ini ke belakang lagi. Langsung kita coba. Nah, ini hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa cek. Ini lebih rapat ya. Nah, kemudian pengaturan yang berikutnya adalah di bagian belakang ini. Ini fungsinya agar lebar lubangan itu bisa lebih lebar atau lebih kecil. Nah, ini kita coba kendorkan terlebih dahulu.
kemudian kita bisa atur naik atau turun. Kita coba naikkan. Oke, jadi nanti kita bisa melihat hasilnya dan menyesuaikan dengan kebutuhan. Sebelumnya ini saya kembalikan terlebih dahulu. Oke, di sini teman-teman bisa lihat kalau hasilnya lebih kecil, lebih pendek dari yang semula. Biar lebih lebar, kita bisa turunkan. Nah, hasilnya seperti ini. Ini jadi lebih lebar. Oke, nah kemudian ada satu lagi pengaturan, yaitu di sebelah sini. Di sebelah sini, nanti saya akan sertakan contohnya. Ini gunanya untuk mengatur berapa banyak jumlah langkah sepatu yang ini. Jadi kita sesuaikan saja seperti setelan tadi. Ini seperti ini. Nah, saya akan rubah pada bagian belakang di sini. Kita akan turunkan. Ini cukup diputar dengan tangan saja. Oke. Kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Karena tadi kita udah kencangkan, kita coba kendorkan sedikit demi sedikit. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa bedakan antara yang ini dengan yang ini. Jadi ini hasil jahitannya lebih banyak dan ini lebih renggang. Ini karena masih terlalu rapat, jadi kita kendorkan sedikit antara setengah putaran. Nah, ini hasil jadinya. Bisa dibedakan, ini lebih lebar, lebih arang gitu, lebih renggang. Kalau yang ini lebih rapat. Nah,
Jadi teman-teman bisa memaksimalkan sepatu lubang ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi kita coba review kembali. Ada baut depan ini, fungsinya ini. Jadi untuk mengecilkan atau melebarkan langkah jarum ke kanan dan ke kirinya. Oke. Kemudian yang belakang ini fungsinya adalah untuk merapatkan lajur. Jadi ini lajurnya lebih renggang, ini lajurnya lebih rapat. Kalau yang ini dua lajur jadi satu. Nah, yang ketiga adalah pengaturan di belakang ini. Fungsinya untuk menyesuaikan lebar kancing. Jadi kalau kancing ukuran 1 cm gitu bisa dinaikkan ke atas, hasilnya seperti ini. Dan kalau untuk kancing batok yang biasanya lebih lebar itu bisa diturunkan ke bawah, hasilnya seperti ini. Nah, yang terakhir adalah setelan di samping yang nanti fungsinya untuk merapatkan jahitan. Jadi contohnya, sebagai contoh saja, kalau ini ada 30 jahitan dari atas ke bawah, ini ada 20. Oke, begitu ya teman-teman, bisa dipelajari. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan bisa di-share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe untuk dapatkan update tips ataupun tips terbaru tentang kerajinan dan hal-hal seputar mesin jahit.